pagi saudaraku. Hari ini 28 Mei 2024, renungan The Message, temanya face to face. Seseorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti menemukan Tuhan. Standar menemukan Tuhan harus dipahami dengan benar. Menemukan Tuhan berarti mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real, bukan fantasi. Bukan hanya suatu kejadian yang dimaknai sebagai perjumpaan dengan Allah, melainkan seluruh jiwa raganya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Sering kita pahami sebagai perjumpaan dengan Tuhan itu ternyata cuma fantasi kita, saudaraku. Yang kita akui itu adalah sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Atau kejadian-kejadian yang dimaknai sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi kita tidak yakin bahwa itu perjumpaan dengan Tuhan juga. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa bertahap, saudaraku. Dari tipis, halus, sampai tebal dan kuat. Maka kita harus menemukan Tuhan itu mengalami Dia. Seluruh jiwa raga kita mengakui bahwa itu adalah di saat dimana kita face to face dengan Dia. Orang seperti ini pasti memiliki kesaksian di dalam pribadinya mengenai bagaimana dia face to face dengan Allah. Belum tentu harus dijelaskan kepada orang lain, tetapi dia tahu persis. Dia sudah pernah mengalami face to face nyata dengan Allah. Dan pasti hidupnya tidak sama dengan orang lain kalau orang sudah mengalami pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhannya. Banyak orang sebetulnya belum menemukan Allah, tetapi tidak berusaha untuk menemukan Allah. Kalaupun berusaha menemukan Allah, dianggap usaha menemukan Allah, dia pun tidak memenuhi yang dikatakan dalam firman Tuhan. Segenap hidup, segenap hati. Bagaimana dia bisa menemukan Tuhan? Bagaimana dia bisa face to face dengan Tuhan? Kalau tidak dengan segenap hati, jiwa, akal, pikiran, kau pertaruhkan untuk menemukan Dia. Banyak orang Kristen tidak sadar akan hal itu. Mereka pandang Tuhan itu dengan murahan, dengan gampangan. Seakan-akan Tuhan itu secara mudah, anytime dia bisa menemui Tuhan. Aduh saudaraku, saya kadang sedih melihat orang-orang begini. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Dan itu saya dulu. Saya juga sama, saudaraku. Seakan-akan kalau saya duduk di gedung gereja, saya berdoa, saya menyanyi, saya menangis. Saya mendengarkan khotbah, saya sudah face to face dengan Tuhan. Belum. Face to face dengan Tuhan itu dalam 24 jam 7 hari. Kau lihat bagaimana kau gandul atau memegang erat kuat tangan Tuhan. Sampai kau bisa berkata, "Aku melangkahkan kakiku, memandang sekelilingku. Aku tidak berjalan sembarangan lagi, tapi aku berjalan bersama dengan Tuhan." Artinya apa? Setiap langkahku, setiap pandanganku, setiap gerak-geriku harus mempresentasikan kehendak Bapa dalam hidupku. Wah, orang kalau sudah di titik itu, saudaraku, dia sudah face to face dengan Tuhannya. Dia tidak berani sembarangan hidup. Episentrumnya Yesus. Titik pusat kehidupannya Yesus. Titik pusat kebenarannya Yesus. Wah, orang kalau sudah di titik itu berbeda, saudaraku. Henok, Abraham, Musa, Ayub, dia bergaul erat dengan Allah. Ada face to face interaksi antara mereka dengan Tuhan yang hidup. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Elia, Elisa, siapa lagi, Yusuf. Lihat hidup mereka. Allah benar-benar hidup dalam hidup mereka.
Kita bisa melihat bagaimana mereka hidup dalam, kita tidak detail hidup mereka hari-hari, tapi dari garis besar cerita mereka hidup, saudaraku, kita bisa melihat bahwa mereka bisa sampai di titik seperti itu karena mereka punya perjumpaan dengan Tuhannya, face to face dengan Allahnya. Karena orang yang mengalami perjumpaan yang face to face dengan Tuhannya, tidak mungkin hidupnya tidak luar biasa. Orang yang mengalami face to face dengan Tuhan, pasti hidupnya luar biasa, saudaraku. Jadi jangan merasa aman, tenang, damai, padahal kau belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu PR kita hari ini. Ya, kita harus menjadikan perjumpaan dengan Tuhan, face to face dengan Tuhan, itu adalah agenda utama hidup kita. Ya, sampai di titik Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan dengan utuh. Ya, jadi jangan sombong dengan pengetahuan akademismu. Tidak ada guna, saudaraku. Jangan sombong dengan titel pendeta, aktivis. Tidak ada guna, saudaraku. Ya, tidak ada guna. Engkau dan saya harus sampai di titik face to face dengan Allah. Dan kita harus terus menggali diri kita sampai kita punya titik haus dan lapar akan Dia. Sampai dalam, sungguh dalam. Sampai di satu titik kita ditenggelamkan karena kita haus dan lapar akan Dia. Jadi kalau seperti saya berkhotbah, saudaraku, khotbah saya harus benar-benar bisa membasahi, apa ya kalimatnya, bisa membasahi siapapun yang mendengar, karena itu urapan dari Tuhan. Kalau hari ini kau bekerja sebagai seorang pengusaha, kau harus bisa membasahi tempat kerjamu dengan urapan Tuhan. Kalau engkau studi, kau bisa membasahi studimu itu karena urapan Tuhan. Karena engkau tenggelam di dalam Dia. Layer by layer, kau harus semakin mempertebal perjumpaanmu dengan Tuhan. Sampai di titik engkau bisa memberi dampak di dalam hidupmu untuk banyak orang, saudaraku. Karena perjumpaanmu dengan Tuhan, face to face-mu dengan Tuhan, pertama-tama akan mengubah hidupmu. Kemudian Dia akan mengubah orang-orang di sekitarmu melalui hidupmu. Dan orang-orang di sekitarmu akan mengubah orang-orang di sekitar mereka. Tapi itu dimulai dengan kehausan akan Tuhan, lapar akan Dia. Maka orang-orang yang seperti ini hidupnya akan tidak biasa-biasa saja. Dia pasti akan menjadi orang-orang luar biasa di pemandangan Allah. Jadi jangan pernah puas dengan hidupmu hari ini kalau engkau belum mengalami face to face dengan Allah. Karena kalau orang belum mengalami face to face dengan Allah, peta hidupnya pasti beda, saudaraku. Tetapi kalau sudah mengalami face to face dengan Allah, tenggelam di dalam hadirat Tuhan, maka peta hidupnya berubah. Peta hidupnya nampak. Peta hidupnya sama dengan Yesus itu. Peta hidupnya tidak beda dengan Yesus itu. Peta hidupnya jadi berkat untuk banyak orang lain. Tetapi kalau orang belum mengalami face to face dengan Tuhan, peta hidupnya kering, tidak basah, kering, dan tidak bisa jadi berkat untuk orang lain. Bahkan kering kerontang seringkali. Betul. Coba ya saudaraku. Dulu saya tidak mengejar Tuhan. Saya mengejar dunia dan segala keindahan dan kenikmatannya. Dunia memandang saya
kelihatannya baik hidup saya. Oh iya, secara finansial baik, secara kesehatan baik, secara apapun baik. Tetapi tahukah saudaraku, di dalam diri saya, jiwa saya, spiritual saya kering kerontang. Semakin kering, semakin saya tidak bisa menikmati apa itu hidup. Padahal hari ini orang dunia mengejar kalau mereka memiliki segala sesuatunya, maka mereka akan mengalami kebahagiaan, damai sejahtera. Betul kan? Tetapi orang yang sudah sampai di titik memiliki semuanya, mereka akan tahu bahwa semuanya itu tidak bisa menjawab kebutuhan jiwanya. Maka di dalam renungan pagi hari ini saya mau katakan, jiwamu dan jiwaku, rohmu dan rohku hanya bisa dipuaskan dengan satu pribadi, tenggelam bersama dengan Yesus di dalam kehendak Bapa. Itu yang memuaskan kau dan saya. Dan orang yang sudah sampai di titik level ditenggelamkan di dalam hadirat Allah, hidupnya tidak bisa terpuruk oleh keadaan apapun. Karena face to face dengan Tuhan membuat dirinya kokoh, kuat, dan dia bisa terbang tinggi di dalam keadaan apapun. Dan bahkan dia tetap kuat ketika hidupnya ditenggelamkan sedalam apapun derasnya lautan samudera kehidupannya. Jadi pagi hari ini saudaraku, berjuanglah menemukan dan ditemukan Tuhan di dalam perjumpaanmu dengan Tuhan. Face to face dengan Tuhan mutlak harus kita penuhi dalam hidup kekristenan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.